Puji Tuhan. Pagi ini saya masih sharing sebuah pengajaran firman Allah. Sebutlah ini lanjutan daripada firman yang saya bagikan kemarin. Kita masih bicara tentang Yefta. Ya, mungkin saya nggak bicara banyak tentang Yefta yang kemarin. Pokoknya begitu Yefta itu ikut sama tua-tua Israel untuk bantu Israel berperang melawan Bani Amon. Nah, ketika Yefta itu berperang dengan Bani Amon, rasanya ini perang besar, rasanya Yefta merasa gini, gak mungkin menang perang saat itu dengan kekuatan jumlah tentara Israel dibandingkan dengan kekuatan bangsa Amon. Maka Yefta mengeluarkan doa yang disertai dengan nasar. Dan yang saya mau bagikan intinya begini, bahwa doa yang disertai dengan nasar itu powerful. Doa yang disertai dengan nasar itu ternyata mengandung mujizat, kuasa Tuhan yang luar biasa, membawa terobosan yang besar. Tetapi sayang, saya setuju dengan banyak hamba Tuhan katakan tentang nasar Yefta itu suka disebut nasar yang apa, saudara, yang kontra gitu, pro kontra. Nasarnya terlalu tergesa-gesa, nasarnya terlalu buru-buru dan tidak pikir panjang dampaknya seperti apa. Anda tahu nasarnya apa? Dia berkata begini, pokoknya kalau dia menang perang melawan Bani Amon, begitu dia pulang ke rumah, orang pertama yang keluar dari pintu rumahnya, yang menyambut dia, yang menemui dia, itu punya Tuhan. Dia akan persembahkan jadi korban bakaran untuk Tuhan. Korban bakaran gitu loh, ngeri, dibakar gitu. Makanya dia koyakkan jubahnya, dia berkata karena yang keluar ternyata anaknya, anak gadis satu-satunya. Jadi dia berkata, dia koyakkan jubahnya, dia sedih, engkau hancurkan hatiku anakku. Nah, kita belajar pro kontranya di mana gitu, seperti apa. Saya akan sharingkan sama saudara, apakah betul kemudian Yefta dan anaknya bagus, berkomitmen bayar nasarnya. Nanti salah satu yang kita pelajari, salah satu enggak banyak saudara ya, sedikit saya ungkap di situ. Nanti bagaimana dia bayar nasarnya, tuntaskan nasarnya. Apakah anaknya dibakar di hadapan Tuhan atau seperti apa? Mungkin sedikit Anda perlu tahu itu. Sehingga kita nggak berkata pro kontra lagi. Paling enggak Anda punya bahan untuk itu. Dengan cepat kita baca ayatnya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 sampai ayat 31. Saya baca ayat 30, Anda tolong sama-sama dengan saya 31. Dengan cepat 2, 3 saya baca, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Terus katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan, dikatakan apa? Bani Amon ke dalam tanganku, sama-sama kita baca 2-3. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Anda lihat gambar ini. Tadinya saya mau cerita di sini ya. Apakah saya perlu cerita? Coba saya cerita sedikit ya. Supaya kasih pandangan tentang nasar. Jangan bernasar kayak orang ini. Ini cuma sebuah contoh gambaran buat Anda. Singkatnya begini. Ada seorang bapak pengen terjun payung. Dia ingin mengalami seumur hidupnya belum pernah. Karena serius saya potong. Dia siapkan semuanya. Pesawat terbangnya dia siapkan. Instruktur pelatihnya dia siapkan. Parasit yang berisi payung dia siapkan. Singkat kata, bapak ini sudah terbang di atas, sudah ada di atas pesawat di udara. Instruktur berkata, singkatnya begini, bapak jangan takut. Ya, pokoknya hitungan ketiga bapak loncat, bapak tidak terjun bebas. Nanti begitu kurang lebih 1000 atau 1500 di atas permukaan tanah, dari tanah, bapak pencet itu parasutnya, ranselnya, nanti payung akan berkibar, mengembang. Siap pak? Siap. 1, 2, 3. Gak loncat takut. Bapak gak usah takut, bapak akan terjun bebas. Nanti pasti selamat, tinggal pencet pak ranselnya. Hitung lagi pak ya, oke hitung. 1, 2, 3, loncat pak. Masih takut saudara ya. Karena memang seumur hidup maklum belum pernah terjun payung, tapi pengen. Nah sebelumnya dia doa, pengen terjun payung. Dia doa sama Tuhan, Tuhan saya seumur hidup belum pernah terjun payung. Sekarang saya pengen Tuhan. Tuhan tolonglah saya. Kalau saya selamat sampai tiba nanti di bawah, saya janji Tuhan. Di rumah saya punya 2 rumah, di bawah saya punya 2 rumah. Yang satu saya tempati, yang satu kosong. Yang rumah yang kosong saya akan jual Tuhan.
Nanti hasil penjualan, uangnya saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Siap, siap. 1, 2, 3, loncat. Loncat dia saudara ya. Selamat dia sampai ke bawah. Begitu kurang lebih 1000 meter dari permukaan tanah, dia pencet ranselnya, berkibar, berkembang itu parasutnya. Makin lama makin turun, makin turun. Kurang lebih mungkin ya tambah rendah gitu, wah enak gitu. Dia berdoa lagi, Tuhan, kayaknya kalau jual rumah kemahalan Tuhan. Oke, saya janji Tuhan, kalau gitu saya ingat saya punya sapi lembu 1 ekor di rumah, di bawah, di kandang. Saya akan jual Tuhan, gak jadi rumah, maaf Tuhan. Sapi saya saja saya jual, nanti hasilnya saya kasih buat pekerjaan Tuhan untuk hamba Tuhan. Jual hasil sapi. Dalam nama Yesus tolong saya Tuhan. Amin. Turun lebih rendah. Kurang lebih tinggal 100 meter dari permukaan tanah. Genting-genting rumah tetangga udah kelihatan. Berubah lagi doanya. Janjinya doanya berubah sama Tuhan. Dia berkata gini, Tuhan kayaknya kemahalan kalau sapi kegedean juga. Saya ingat Tuhan, di rumah saya itu punya cuman seekor ayam jantan Tuhan. Itu yang tak jual Tuhan. Nanti hasil penjualannya saya kasih buat pekerjaan Tuhan, saya serahkan sama pendeta. Dalam nama Yesus, sertai tolong saya Tuhan. Amin. Begitu selamat nyampe tiba landing di bumi dengan selamat. Dia berkata gini, Tuhan lupakan deh Tuhan. Gak jadi jual-jualannya Tuhan ya. Terima kasih udah selamat. Saudara, jangan Anda janji nasar model kayak orang ini. Sebab Alkitab berkata nasar itu ada aturannya. Nanti saya terangkan sama saudara. Nah kita langsung masuk, itu hanya satu view pandangan buat saudara. Jangan Anda nasar kayak begini. Nah kita kembali kepada nasarnya Yefta. Waktu Yefta akan berperang dengan Bani Amon, rasanya Yefta gak bisa menang begitu. Ini perang besar begitu. Lalu Yefta berdoa kepada Tuhan, doanya disertai dengan nasar. Coba kita kembali buka ayatnya, seperti apa saya terangkan pendek sama saudara. Ayat 30 saya baca, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, perhatikan ini. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku. Nggak pikir panjang, gerusa-gerusu cepat-cepat saudara ya. Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Hal pertama yang saya mau ungkapkan, sampaikan sama saudara bahwa doa yang disertai dengan nasar itu punya kuasa yang luar biasa. Doa yang disertai dengan nasar itu powerful. Membawa kuasa Tuhan, membuat kita mengalami terobosan yang besar. Doa disertai nasar itu mengandung kuasa mujizat yang besar kalau Anda tahu. Dan Yefta ngalami itu kuasa. Doanya didengar oleh Tuhan, Yefta menang perang melawan Bani Amon, itu sebuah kemenangan besar sebab dia mengalahkan 20 kota. Seorang Yefta yang kita belajar kemarin punya masa lalu yang kelam, anak pelacur, perempuan sundal, anak haram, iya kan? Apalagi anak lahir di luar nikah, sampah masyarakat, kotoran masyarakat, kepala perampok, gebang perampok, jelek semua, minus nilai, masa lalunya kelam. Siapa Yefta? Tapi hari itu dia menang besar, mengalahkan 20 kota yang ada di kota Amon. Saudara, perhatikan dalam ini. Setelah dia menang perang, kan dia udah bernasar nih ya. Setelah dia menang perang, Yefta pulang dengan gembira sukacita. Waktu sampai di depan rumah, apa yang terjadi? Siapa yang keluar pertama dari pintu rumahnya? Anak perempuan tunggalnya, satu-satunya. Yefta gak punya anak yang lain, anak laki yang lain, perempuan yang lain kagak ada. Cuman satu-satunya anak tunggal semata wayang, anak perempuannya. Itu ternyata yang keluar rumah menemui dia, yang menyambut dia. Yefta langsung koyakkan jubahnya, ayat di bawahnya. Dia koyakkan jubahnya. Coba kita lihat ayat ini 34-35 ya. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari
Dialah anaknya yang tunggal satu-satunya. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan semata wayang. Demi dilihatnya dia anak perempuan tunggalnya, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku." Kenapa ngomong mencelakakan ya? Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan. Dan ini perhatikan poinnya. Dan tidak dapat aku mundur. Yefta berkomitmen, ternyata nanti baca ayat di bawahnya. Saya gak usah munculkan ayatnya. Anaknya berkomitmen, ya sudah papa, kalau papa sudah bernasar lepas ngomong sama Tuhan, ya bayar. Aku bersedia bayar nasarmu. Ada tahu kan nasarnya? Sampai Yefta itu sedih. Engkau celakakan aku, engkau hancurkan aku, sambil koyak jubahnya, tanda perkabungan. Perkabungan kesedihan yang amat dalam, bajunya dikoyak. Engkau hancurkan aku, anakku, dikatakan. Engkau mencelakakan aku sebab aku udah bernasar pada Tuhan. Memang pelajaran pentingnya adalah Anda kalau bernasar jangan buru-buru. Tanpa berpikir dampak akibatnya kayak Yefta. Karena Yefta berpikir pokoknya aku menang perang, pulang pertama yang keluar dari pintu rumahku itu aku persembahkan jadi korban bakaran. Karena Yefta pikir nanti menang perang yang keluar pertama menyambut dia adalah si Bleki. Mungkin anjingnya cuman guyon. Atau mungkin pembantunya, burennya. Kan jingjai gitu orang Tionghoa bilang. Mau kepala rumah tangga, tukang kebun kan jingjai. Tapi ternyata yang keluar adalah anak semata wayangnya. Maka dia berkabung sama dalam. Nah mungkin saya sedikit sharingkan sama saudara pro kontranya. Memang Alkitab katakan Yefta dan anaknya bayar nasarnya. Sedikit saya ungkap sebelum saya ngomong kuasa mujizat dalam doa disertai nasar. Supaya Anda nangkep, kalau ada pertanyaan Anda tahu. Saya kasih wawasan maksud saya. Lalu Yefta bayar nasarnya bagaimana? Ada dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwa anak gadis semata wayangnya memang dibayar nasarnya dibakar hidup-hidup. Saya pribadi sebagai gembala, kalau saya baca Alkitab saya gak sependapat pandangan itu. Ya memang Yefta kelepasan dia ngomong jadi korban bakaran. Tapi ingat ini janjinya sama Tuhan loh. Harusnya memang bayar nasar. Tapi coba kita lihat satu ayat Ulangan. Ada banyak ayat tapi contoh satu ayat saya munculkan. Di imamat banyak ayat larangan ini. Salah satunya kita lihat Ulangan 12 ayat 31. Ada banyak ayat yang lain ya. Satu saya munculkan. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Gak boleh. Ya, kenapa? Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi ilah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi ilah mereka, ilah dewa Molok. Itu mempersembahkan anak dibakar, dikorbankan jadi korban bakaran yang dibakar hidup-hidup manusia, mau perempuan, mau laki, mau tua, muda atau anak dibakar. Itu kekejian di mata Tuhan, itu kebencian di mata Tuhan. Lalu apakah Anda setuju Yefta membakar anaknya? Enggak, Tuhan enggak suka. Saya yakin memang ada orang berdalih, kan Tuhan pernah ngomong sama Abraham, persembahkan jadi korban bakaran Ishak. Itu kasuistis yang berbeda. Allah sedang menguji cintanya, imannya Abraham antara Allah sama anaknya. Tapi terbukti gak dibakarkan Ishak. Anda jangan berandai-andai. Anda jangan berdalih mengatakan itu kan perintah Tuhan. Gak dibakar kok. Sebab ada banyak ayat dalam kitab Ulangan. Apalagi kalau Anda baca kitab Imamat. Bertebaran saya beri nama. Ayat yang menyebutkan Allah benci. Allah tidak suka, itu kekejian. Membakar manusia dikorbankan itu benci. Itu kepada dewa-dewa. Allah kita bukan dewa. Jadi saya yakin memutuskan saya gak sependapat. Kalau kemudian Yefta memenuhi kehendak Allah bayar nasar, membakar anaknya. Yang betul ayat 39 dalam pasal yang sama. Ketika dia koyakkan jubahnya, dia bayar nasarnya, anaknya pun bayar nasarnya. Dia taat, penuh komitmen, bayar nasar, gak menunda-nunda. Cuma dia minta waktu anaknya, papa aku minta waktu 2 bulan papa ya. Sambil nangis mungkin.
Untuk aku senang-senang sama teman-temanku. Menangisi kegadisanku. Kenapa menangisi kegadisan? Lalu kenapa si Yefta berkata, dia koyakkan jubahnya duka cita dalam. Aduh, engkau hancurkan aku, anakku. Engkau mencelakakan aku. Apa sebabnya? Ingat dia punya anak satu. Lihat, kita baca ayat 39. Saya baca saja ya, supaya Anda punya pemahaman. Setelah lewat kedua bulan itu, menangisi kegadisannya, bersenang-senang dengan teman-teman gadis yang lain. Kembalilah ia, anak Yefta, kepada ayahnya. Dan ayahnya, perhatikan, melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Apa yang dilakukan? Membayar nasar. Jadi, ayo sama-sama baca kata jadi supaya melek mata rohani kita. Kata jadi kita baca 2, 3. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Apa maksudnya gak kenal laki-laki? Dia seperti Ibu Hana menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan, kepada Tuhan, menjadi nasir Allah. Si gadis semata wayang anak Yefta gak pernah menikah, menjadi nabiah. Menjadi nasir Allah, saudara ya, gak pernah menikah. Itu yang membuat engkau mencelakakan aku. Dia koyakkan jubahnya. Engkau menghancurkan aku, anakku. Karena apa? Dia gak punya keturunan lagi gitu loh. Berarti garis keturunan Yefta hanya berhenti pada anak perempuan. Gak menikah. Saya lebih sependapat dengan ayat 39. Bukan saya, firman yang bilang bayar nasar, tapi jadi nasir Allah. Gitu saudara ya. Nah kita lihat sekarang, saya mau terangkan. Ini sedikit wawasan buat Anda supaya ngerti. Ya, oh ternyata Yefta bayar nasar tapi bukan dibakar. Ingat, membakar anak itu kekejian. Anda pikir Tuhan itu siapa coba? Apakah Tuhan itu kejam dan keji? Anak kita mesti dibakar hidup sama api? Enggak seperti. Jangan dihubungkan sama Ishak dan Abraham. Itu sebuah kasuistis yang berbeda. Kita gak usah berdalih berbantah soal itu. Mari kita lihat, nasar itu ternyata membuat doa kita menjadi luar biasa. Contohnya Yefta yang pertama. Perang besar, Yefta pun berpikir strateginya gini, gak mungkin menang perang. Musuh lebih kuat, musuh Bani Ammon lebih hebat. Tapi ternyata ketika dia berdoa disertai nasar berjanji kepada Allah, dia menang perang. Ada mujizat. Dia sanggup mengalahkan 20 kota, terus perang, tang, 20 kota dikalahkan. Dari Minit, dari Aroer sampai Minit, dia menang. So, dia taklukkan musuh, itu mujizat, itu sebuah kemenangan besar. Karena terobosan Allah terjadi, doa disertai nasar. Saya pikir mungkin ada jarang mendengar tentang namanya nasar. Nah saya buka ini, saya lepaskan sama saudara doa disertai nasar seperti apa. Ada kuasa yang luar biasa. Ada mujizat yang luar biasa. Itu sorry penulisannya kurang huruf saya ya. Menjadi luar biasa itu doa saya nasar. Kita lihat contoh yang lain di perjanjian baru. Paulus pun itu bernasar. Artinya begini ya. Doa disertai nasar di masa itu di zaman Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru. Doa disertai nasar itu hal yang umum. Hal yang biasa. Umat Allah berdoa bernasar kepada Tuhan. Itu hal yang biasa. Karena mereka tahu doa ada nasar itu dahsyat. Doa disertai nasar itu ada terobosan mujizat kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Contoh Paulus. Sama-sama kita baca ya. Kisah 18 ayat 18. 2, 3. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ. Dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkria. Karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Kita ketemu di ayat ini jarang dibahas. Suka kita lewat-lewat baca. Bahwa Paulus itu pernah bernasar kepada Tuhan. Tapi memang unik nasarnya Paulus. Dia cukur rambutnya bahwa begini. Kenapa Paulus bernasar? Anda baca ikuti pembacaannya ya dalam Kisah Rasul ini. Kemungkinan begini bahwa ketika dia masuk di kota Korintus untuk memberitakan Injil itu berat. Kota pelabuhan yang limpah dengan dosa kan. Segala macam perjinan ada di situ loh.
Ada seorang suami menikah sampai 18 kali dengan istri. Bahkan ada seorang istri itu menikah dengan suami yang ganti sampai berapa, kalau nggak salah 25 kali. Gila-gilaan. Itu kota pelabuhan. Hawa nafsu bejatnya diumbar luar biasa di Korintus. Paulus ketika masuk itu berat. Tantangannya besar, tantangannya berat. Paulus merasa gini, aduh susah menginjil di Korintus. Tantangannya besar, Injil susah menembus Korintus. Bagaimana caranya menghadapi situasi yang terpojok, masalah yang besar, yang rumit melayani di Korintus. Paulus berdoa bernasar kepada Tuhan. Nasarnya dia akan, pokoknya kalau tuntas beritakan Injil, pekerjaan melayani selesai di Korintus. Dia janji gini, aku akan cukur rambutku semua. Dan nanti dia persembahkan rambutnya itu di korban keselamatan di Baital di Yerusalem. Memang dikatakan rambutnya dicukur di Kenkrea. Betul saudara ya, di Kenkrea dicukur rambutnya. Tetapi setelah pekerjaan di Korintus selesai dia cukur di Kenkrea. Tapi dia kembali ke Yerusalem saat dia mempersembahkan korban keselamatan bersamaan. Dia dengan mempersembahkan korban keselamatan, rambut yang dicukur di Kenkrea itu dia persembahkan kepada Tuhan di korban keselamatan itu. Di api korban keselamatan dilemparkan di sana. Sebagai apa? Baca Alkitab. Sebagai ucapan syukur. Sebab Tuhan telah menuntaskan misi pelayanan besar yang ada di kota Korintus. Korintus bertobat loh. Karunia Roh Kudus berkobar di kota Korintus. Baca di Alkitab tentang kasih di Korintus ditulis. Ayat terpanjang di Korintus, bahkan karunia Roh Kudus itu ada di Korintus. Berkobar begitu luar biasa, berhasil. Roh Allah bekerja. Singkatnya begini, ternyata keberhasilan Paulus, mujizat terjadi, terobosan dalam pelayanan. Doa Paulus disertai dengan mujizat. 2 contoh saya udah sodorkan kepada Anda. Yang pertama mujizat terjadi, doanya, nasarnya Yefta. Kedua, Paulus. Saya tunjukkan 2 tokoh lagi, namanya adalah Yakub. Yakub itu dalam ketakutannya karena menipu kakaknya bernama Esau, dia lari ketakutan. Dia pikir dia akan mati. Nah, di dalam ketakutannya, ini maaf terlalu kecil saya tulis ayatnya rupanya ya. 20 saya baca. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Perhatikan apa isi nasarnya? Tuhan menyertai, Tuhan melindungi jalan yang ditempuh. Apa janjinya? Dan memberikan roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Jadi ini dia berkata, kalau Tuhan menyertai, melindungi jalan yang ditempuh, Tuhan kasih makan roti, tidak kekurangan makan minum pakainya, sehingga aku selamat. Ya, dia berkata apa? Kembali ke rumah ayahku. Ini nasarnya. Maka yang pertama, Tuhan akan jadi Allahku. Yang pertama. Kedua, dan batu yang kudirikan tempat Yakub tidur, lihat sorga terbuka, malaikat turun naik. Batu ini Tuhan. Kedua apa? Aku jadikan sebagai tugu, akan menjadi rumah Allah. Dia akan bangun rubah jadi rumah Allah. Dia janji bangun gereja. Dia janji akan bangun rumah Allah di batu. Ada 2 janji yang kita udah baca. Aku akan menjadikan kau menjadi Allahku yang hidup. Yang kedua, batu ini akan aku jadikan monumen. Aku akan bangun rumah Allah di batu ini. Nanti namanya adalah Betel. Terus dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku. Ini ada janji yang ketiga. Setiap berkat yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Setiap berkat aku berikan 1/10 berkat kepadamu. Perpuluhan. 3 janji nasar. Engkau jadi Allahku yang hidup. Yang kedua, aku bangun rumah Allah di batu ini, Betel. Lalu yang ketiga, setiap berkat yang Tuhan beri, aku kembalikan menjadi 1/10 miliknya Tuhan. 3 janji. Kalau Tuhan menyertai, melindungi, kasih makan, minum, pakaian, dan kekurangan aku dipelihara Tuhan. Dan aku tiba selamat di rumah ayahku. Dan ternyata Tuhan tepati janjinya. Ketemu Esau, dia dipeluk sama Yakub, gak jadi dibunuh, diajak pulang ketemu sama ayahnya Yakub. Nanti ketemu saudara, semuanya damai, semuanya bagus, digenapi nasar. Maksud saya apa? Saudara, rasanya nggak mungkin marahnya Esau itu bisa hilang jadi mengampuni. Itu Tuhan loh yang jamah. Apa sebabnya? Kita suka dengar doa di Yabok.
Memang betul, tapi diawali dengan ini. Doa yang disertai dengan nasar itu mengandung mujizat. Doa yang disertai dengan nasar itu membuat terobosan kuasa Allah yang luar biasa. Ya, satu contoh lagi saya kasih tentang seorang wanita bernama Hana. Seorang yang mandul. Siapa tuh nama suaminya? Elkana kalau nggak salah ya. Elkana nama suaminya. Dia punya siapa itu? Penina ya, madunya. Suka dihina, lu mandul. Ingat, seorang istri di masa itu nggak punya anak mandul itu aib. Bagaikan lu istri nggak punya berkat, nggak punya hoki. Lu membawa kutuk, membawa sial, dianggap sial, nggak ada berkat hokinya. Dianggap seorang yang terkutuk, nggak punya anak mandul. Jadi tiap hari dia dihina. Jadi kasak kusuk diberitakan banyak orang. Tetangga-tetangga banyak ngomongin perempuan nggak ada berkat. Istri gak bawa berkat buat suami. Orang yang punya aib, bawa kutuk dalam hidupnya. Gak punya berkat, gak punya hoki. Terus orang ngomongin dia, sedih kan? Mandul, dihina terus, sedih kan? Makanya dia masuk ke rumah Allah. Berdoa kepada Tuhan. Lagi-lagi kita ketemu nasar. Saya baca ayat yang ke-10 dalam 1 Samuel pasal 1 yang sering kita baca. Dan dengan hati pedih. Apa dikatakan? Ia berdoa kepada Tuhan si Hana ini sambil menangis terseduh-seduh. Ya, sampai dikira mabok sama Imam Eli kan. Tapi kita lihat, kemudian bernasarlah ia, bernasar ibu Hana yang mandul gak punya hoki, terkutuk dan dianggap aib. Dia bernasar karena udah mentok jalannya. Ya, minta mujizat katanya. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Dia kasih tahu kriterianya, anak laki-laki Tuhan, bukan perempuan. Kalau Tuhan kasih aku anak laki-laki, mintanya jelas, doa dengan nasar, disertai janji sama Tuhan. Aku minta anak laki-laki, buka kandunganku. Maka kalau Tuhan kasih anak laki-laki, aku memberikan dia anak laki-laki itu kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Aku serahkan kepada Tuhan menjadi hamba Allah, nabi, jadi nasir Allah. Dan lagi-lagi nasar itu ada kuasa mujizat yang luar biasa. Akhirnya apa? Seorang yang mandul dibuka kandungannya, mengandung punya anak Samuel. Saudara, selalu saya katakan sama saudara, yang namanya mandul itu gak bisa punya anak. Dokter tercanggih, alat tercanggih gak bisa robah. Mandul bisa punya anak. Pak, kan bisa pakai bayi tabung. Tidak bisa, ada jangan ngimpi. Benihnya mati, mandul itu mati. Bagaimana bisa hidup? Hanya mujizat Tuhan yang bisa obahkan benih yang mandul, sel telur yang mandul. Hanya Tuhan yang bisa hidupkan. Bayi tabung, alat canggih, komputerisasi. Apalah Anda boleh bilang, yang mandul tetap mandul, gak bisa punya anak, itu dia. Tapi kok bisa mandul punya anak? Lagi-lagi kita ketemu kata tadi, sebab Hana dalam doanya disertai nasar. Doa dengan nasar itu dahsyat, mengandung mujizat yang luar biasa. Nah, berapa banyak di antara saudara pagi ini setelah Anda mengerti firman Tuhan, kalau gitu pendeta saya mau nasar, tunggu dulu. Sebab orang bernasar itu ada aturannya. Nggak sembarangan kita boleh bernasar dengan cepat, saudara ya. Kita lihat Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 3 sampai 5. Saya sengaja mengajar tentang nasar. Oh, memang dahsyat nasar, tapi ada aturan ya. Saya baca ayat yang ketiga dulu dalam Pengkhotbah pasal 5. Ada aturan bernasar. Kalau engkau bernasar kepada Allah. Nanti ayat yang keempat Anda baca ya, teruskan yang kencang di rumah saudara. Sama-sama dengan saudara semua ya. Saya baca ayat ketiga. Janganlah menunda-nunda menepatinya. Terus, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Jadi kalau orang bernasar sama Tuhan, menunda-nunda bayar nasarnya, gak menepati nasarnya. Alkitab katakan apa? Itu orang bodoh. Ia tidak senang kepada orang bodoh, itu orang bodoh. Tepatilah nasarmu, bayar nasarmu. Teruskan, ayat 4, teruskan saudara. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar. Ini suka dipegang orang ya. Orang kita suka pegang ini. Kalau kornya bersatu. Ya, saya gak sependapat loh saudara dengan saudara. Ya, memang ada ayatnya.
Tapi suka orang Kristen itu core-nya begini jadi satu. Makanya banyak orang gak ngalami kuasa kan. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Seringkali core kita bersatu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ini kan kata-kata yang sering kita dengar. Sudahlah, gak usah pakai bernasar. Daripada bernasar kita gak menepatinya. Ini kan suara banyak orang Kristen. Core-nya satu ini. Semuanya ngomong begini. Semuanya suka bilang ini. Nanti kita lihat ayat yang lain. Ayat 5 sama-sama kita baca 2, 3. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa kau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Memang saya katakan ada pengen bernasar, tunggu dulu. Sebelum ada bernasar harus tahu aturan mainnya. Kalau Anda bernasar dijawab sama Tuhan karena mengandung mujizat, doa disertai nasar. Tapi ada berkata begini, saya kilap, gara-gara gak menepati ada enak aja alisan, saya kilap gak menepatinya. Tunggu dulu, Anda berkata kilap, Anda gak bayar nasarmu, Alkitab katakan apa? Itu akan membuat Allah murka. Ada kilap, gak bayar nasar, itu bikin Tuhan marah dan merusakkan pekerjaan tanganmu. Apa kamu tunggu ini? Tunggu Tuhan marah, lalu karya kita, pekerjaan yang kita sudah bangun dengan tangan kita, keringat kita yang susah payah dihancurin sama Tuhan. Gara-garanya apa? Kamu nasar, janji sama Tuhan, kamu gak bayar nasarmu. Oh saya kilap, bikin Tuhan murka loh, bikin Tuhan marah, dihancurkan segala yang kita kerjakan. Makanya kita suka ketemu orang sukses berhasil. Ya gak semua, tapi ada anak Tuhan seperti itu. Hancur pekerjaannya, gak bangkit-bangkit. Coba bangkit, tetap gak bangkit. Jangan-jangan Anda lupa bayar nasarmu. Baru bangun, dihancurin lagi. Baru berdiri, ditekan lagi sama Tuhan. Tangan Tuhan marah sama saudara. Bayang-bayang murka Tuhan ada dalam dirimu. Sebab kamu kilaf alasannya. Kamu gak bayar nasarmu. Kalau bernasar harus dibayar. Bukan cuman harus dibayar. Ayat 3. Coba sama-sama kita baca. Kok bayar saudara ya? Baca ayat yang ketiga. 2, 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Bayarlah nasarmu. Jangankan kita nggak menepati. Menunda-nunda saja tidak boleh. Menunda gak boleh, menunda saja Tuhan gak senang, kamu orang bodoh. Kita gak bicara hanya bayar loh, menunda saja gak boleh. Nah banyak kita itu menunda kan bayar nasar, nanti saja deh masih ada keperluan. Karena kan kadang-kadang ada orang nasar kan, saya kasih contoh ya sedikit ya, pendek saja ya. Ada seorang pengusaha salah investasi. Dia investasikan uang besarnya di masa pandemi krisis begini untuk buka usaha yang baru. Teman-temannya datang berkata, lu salah investasi. Lu salah buka usaha yang baru. Di masa pandemi krisis gak cocok kamu buka usaha model kayak begini. Sepi, gak ada orang datang, gak ada orang beli produkmu. Kamu pasti bangkrut, kamu salah perhitungan. 99% kamu pasti gulung tikar, gak mungkin untung. Bingung, down, stres, gak bisa tidur. Dia pikir, waduh aku salah investasi, semua temanku yang ahli bisnis katakan aku pasti bangkrut. Daripada bangkrut, dia datang kepada pendetanya di gereja. Pak pendeta, tolong doakan saya. Saya salah investasi bla bla bla, teman saya katakan saya bangkrut. Doakan daripada saya bangkrut, saya janji Pak pendeta sama Tuhan. Saya janji nasar sama Tuhan. Kalau bulan pertama ada profitnya, saya nggak bangkrut, saya nggak rugi, untung itu kerjaan saya. Yang orang semua bilang bangkrut. Daripada bangkrut kalau untung pokoknya. Saya kasih 30% untuk pelayan pekerjaan Tuhan Pak Pendeta. Pendeta kaget. Tunggu dulu kata pendeta. 30% itu banyak loh. Kita itu 10% saja kasih milik Tuhan. Kalkulatornya suka kacau, salah, rusak. Saudara. 30% itu banyak. Apa yang terjadi saudara ya? Lalu si pendeta katakan terlalu banyak. Gak apa-apa Pak Pendeta. Daripada saya bangkrut. Benar juga kata pendeta. Daripada kamu bangkrut ya.
Doa pendeta. Tuhan, singkat kata berkati usaha Bapak ini yang semua temannya orang katakan masa pandemi usahanya pasti bangkrut. Tapi aku berdoa sepakat dengan Bapak ini. Dalam nama Yesus buka pintu berkat. Sekali diberkati, terus diberkati dan tetap diberkati oleh Tuhan. Penghalang berkat dihancurkan. Bla 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 bla. Dalam nama Yesus turunkan berkatmu. Amin. Bulan pertama untung bersih 50 juta. 50 juta, 30%-nya berapa? 15 juta. Dia berpikir gini, nanti saja deh ditunda. Bulan kedua untung cepet tiaw 100 juta. 100 juta 30%-nya berapa ya? Mulai rusak kalkulatornya. Berapa ya? 30 juta. 30 juta plus yang pertama 15, 45 juta. Nanti aja deh. Gara-gara menunda, setiap kali mau ketemu pendeta dari jauh dia menghindar. Pendeta ke kanan, dia ke kiri. Pendeta ke kiri, dia ke kanan. Pendeta kelihatan depan, dia belok. Nggak mau ketemu sama pendeta. Kalau dia lihat wajah pendeta, kayak pendeta wajahnya debt collector mau nagih. Emangnya pendeta debt collector? Pendeta bukan tukang tagih, tapi dia takut sama nasarnya. Satu kali namanya orang menghindar, ketemu di gang sempit. Langsung dia ngomong begini, Pak Pendeta, bukan saya ini nggak mau bayar nasar saya. Siapa yang nagih kamu? Suka orang lihat wajah pendeta kayak debt collector. Lupa bayar nasarnya, saudara ya. Lalu dia berkata, saya nggak nagih itu. Iya Pak Pendeta, soalnya waktu saya berdoa, Tuhan bicara sama saya. Kaget pendetanya, emangnya Tuhan bicara apa sama kamu? Tuhan bicara begini, sudah jangan bayar dulu nasarmu. Kamu masih butuh yang lain, invest untuk ini kata Tuhan Pak Pendeta. Tuhan yang mana ya itu? Kok menunda-nunda nasar? Ingat ayatnya itu ini. Orang menunda bayar nasar itu bodoh, ada ayat. Jangan main bicara nama Tuhan, itu di luar ayat firman Allah. Pasti bukan Tuhan, itu pasti Tuhan yang lain saudara ya. Tuhan yang lain itu. Menunda-nunda. Hari ini mungkin ayat ini mengingatkan saudara. Anda ditekan-tekan terus sama Tuhan, jangan-jangan Anda kilaf kali ya. Anda menunda terus, Alkitab katakan apa? Bayar dong nasarmu, tepati nasarmu, ada aturan main. Ayat yang terakhir. Banyak orang, coba tunggu. Ayat yang keempat tuh dulu tadi. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 coba munculkan. Lihat ya. Lebih baik engkau tidak bernasar. Ya, daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Nah ini saya bilang tadi. Banyak orang paduan suaranya kornya jadi satu. Orang kesan kamu gini. Ya sudah kalau gitu kita gak usah bernasar. Loh tunggu dulu. Ada banyak ayat mengatakan bernasarlah. Tapi orang suka pakai pegang ayat ini. Terserah saudara. Tapi menurut saya jadi tidak tepat loh iman kita. Karena selalu orang paduan suaranya selalu ini. Lebih baik kita gak usah bernasar deh. Daripada bernasar gak bisa tepati. Lihat ayat ini. Mazmur 76. Ayat 12. Saya baca ya. Ayat yang terakhir buat kita. Bernasarlah. Saya mau tanya. Kata bernasarlah dalam firman Allah ini kata perintah bukan? Loh bernasarlah kalau Anda lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam kitab belajar bahasa Indonesia ini kata perintah loh firman Allah. Hei umatku bernasarlah. Bernasar itu kata perintah, bernasarlah dan tapi jangan lupa di balik perintah itu ada dua perintah di sini. Bernasarlah lalu perintah yang kedua dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Lalu ada kalimat ini, biarlah semua orang yang di sekeliling Tuhan, orang-orang yang percaya hidup di dalam Tuhan, menyampaikan persembahan. Persembahan apa? Persembahan syukur. Persembahan sebagai bentuk pengucapan syukur kepada Dia yang ditakuti atau dihormati. Kenapa sih kita bernasar pendeta? Kenapa orang berkata gak usah bernasar gitu. Tapi Alkitab katakan bernasarlah. Kenapa bernasar? Yang pertama kita belajar. Sebab di dalam doa disertai nasar ada mujizat yang besar. Ada kuasa yang besar. Ada terobosan Allah yang besar. Lalu yang kedua, bernasar Mazmur 76 ayat 12 ini dikatakan bentuk ucapan syukur kita. Ada seorang pengantin baru tadi malam diberkati. Pagi-pagi udah datang ke gereja. Sama pendetanya berkati. Pak pendeta, kami suami istri pengantin baru kemarin diberkati. Kami mau daftar rindu melayani Tuhan. Pendetanya kaget. Lah baru tadi malam diberkati. Kenapa gak bulan madu jalan-jalan ke Bali atau kemana kayak rekreasi bulan madu nikmati. Enggak Pak pendeta. Karena saya udah nasar sama Tuhan. Nasar bagaimana? Saya ini kan sebetulnya rasanya mustahil dapat jodoh kata si perempuan.
Si perempuan sudah umur 42 tahun. Rasanya susah bagi saya dapat nasar. Karena saya dulu punya target Pak Pendeta berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih jodoh saya umur 25 tahun. Lewat gak dapat. 30 tahun lewat. Sampai umur 42 tahun Pak Pendeta saya doa. Tuhan beri saya suami yang cinta Tuhan, takut akan Allah. Nanti kalau Tuhan kasih suami saya cinta sama Tuhan. Begitu diberkati nikah saya akan melayani Tuhan. Pagi ini saya bayar nasar saya sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Gak mungkin dikasih jodoh. Sekarang ada jodoh datang yang daripada Tuhan. Suami yang cinta Tuhan. Itu contoh. Kenapa kita bernasar? Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita bernasar? Bentuk kita serius dengan Tuhan. Orang gak berani nasar, maaf kata. Karena dia gak berani serius sama Tuhan. Kalau orang serius sama Tuhan, dia berani nasar, tetapi begini, dia bayar nasarnya. Jangan coba ada bernasar, ada gak bayar nasar, dikejar sama Tuhan. Tangan Tuhan turun sama saudara. Bayang-bayang tangan Tuhan bikin tekan-tekan hidup itu akan terjadi. Pantesan gagal lagi. Sebutlah sebuah refleksi firman Allah pagi ini yang dilepaskan buat kita mengingatkan. Kalau ada nasar, bayar nasarmu. Bentuk keseriusanmu dan ucapan syukurmu bayar nasarmu. Dan ingat, doa disertai nasar. Itu besar kuasanya dan dahsyat luar biasa.